Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Sallallahu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bala wallah anta Allah la ilaha illa anta. Allah. 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 Wallah anta Allah la ilaha ya hayyun bi hajatina wa hajati insya Indonesia. Dengan Pak Prabowo kita Presiden 2024. Allah. Ya Allah. Kabulkan doa saya Allah. Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo Presiden 2024 nanti ya Allah, Allah. Kalau ibu tertawa, saya tidak sakit. Hanya memang awal kita memandang informasi dalam kata sidang normal. Inilah suasana kampanye calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Gedung Balai Buntar, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Dalam orasinya, Prabowo masih tampak belum move on dari debat capres yang membuatnya marah. Ia melabeli kemarahannya sebagai bentuk sikap apa adanya. Lebih dari itu, Prabowo juga mengajak pendukungnya untuk ikut-ikutan marah. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara sekalian. Kalian mau dengar saya bicara sopan-sopan terus? Mau? Atau saya bicara seperti politisi-politisi, atau saya bicara seperti akademisi, ya kan? Yang pinter teori tapi salah. Salah, tapi kita nggak boleh bilang tidak pinter. Kalau tidak pinter, bahasa rakyat apa ya? Apa? Bukan aku yang ngomong ya. Saksi ya. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyatakan seorang calon presiden semestinya mampu menjaga emosi saat berdebat dan tidak menunjukkan kemarahan di muka publik. Sedangkan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyatakan bahwa capres harus terbiasa menerima kritik dan sanggahan. Kemarin kan beberapa kali saya sampaikan, kita ingin demokrasi di mana ada kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Pemerintah tidak boleh anti kritik, tidak boleh anti pada sanggahan. Nah, sekarang sedang dalam proses nih. Jadi masing-masing kandidat kan terima kritik, terima sanggahan. Nah, ini bagian dari pemanasan. Nanti kalau tugas di pemerintahan gimana? Iya, pasti emosinya mesti dijaga. Karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka. Maka kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif. Meskipun ada orang yang mengatakan tidak edukatif gitu. Tapi menurut saya, itu edukasi paling baik. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menilai aneh jika seorang capres enggan dibuka kelemahannya. Kita ini lucu. Mau mencari presiden, primus inter pares, orang nomor 1 di Republik ini, tapi nggak mau ditelanjangin. Kita tidak pengen presiden itu presiden yang bermasalah. Dari sisi personal bermasalah,
dari sisi institusional bermasalah. Jadi kalau misalnya secara personal dia bermasalah, dan kemudian ketika memimpin institusi pun bermasalah, itu boleh diungkap ke publik. Karena ini bukan debat pemilihan ketua RT, ini debat pemilihan calon presiden. Bukan hanya Prabowo yang masih menunjukkan kemarahannya, juru bicara paslon nomor urut 2, Fahri Hamzah, malah mengajak warganet taruhan terkait siapa calon yang akan jadi tersangka usai kalah satu putaran. Pernyataan kontroversial ini diunggah Fahri Hamzah di akun X pribadinya yang langsung memicu sorotan. Salah satu yang menyoroti adalah pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Bagi Ferry, debat memang harus tajam dan saling menyerang kelemahan lawan. Namun hal itu tidak seharusnya membuat marah berlarut-larut, bahkan hingga memunculkan ancaman pidana. Jadi masa debat calon presiden tidak tajam? Ya harus tajam, harus ribut dalam takaran berpikir. Kalau tidak siap sebenarnya tidak usah ditonton ya, supaya mentalitasnya tidak terganggu dengan saling lapor-melaporkan. Dan tidak ada yang salah dengan upaya membaca kelemahan. Nanti kalau Pak Prabowo tersinggung dengan Pak Anies, lain kali singgung juga kelemahan Pak Anies biar saling dibahas. Jadi bukan sebaliknya, begitu kemudian kita lemah dalam perdebatan, lalu yang dilakukan adalah menuding itu sebuah tindakan yang bermasalah dan harus dilaporkan. Faktanya, Prabowo Subianto masih marah dan menularkan kemarahannya kepada pendukung yang dikemas dengan sebutan tampil apa adanya. Namun sikap kemasan tersebut justru dinilai sebagai keengganan untuk berubah ke sikap yang lebih baik. Prabowo dan kekacauan dirinya disikat 3 media besar. Media itu adalah The Guardian dari Inggris Raya, New York Times dari Amerika Serikat, dan The Volkskrant dari Belanda, Sobat Youth. Mereka sama-sama memberikan kritik dan analisis soal Prabowo. Mulai dari kong kali kong tingkat tinggi di Mahkamah Konstitusi sampai strategi gemoy yang norak, Prabowo jelas keok. Guardian saja memakai judul artikel yang keras. From torture allegation to harmless grandpa, the rebranding of Indonesia's Prabowo. Sobat Youth, kalimat-kalimat yang ditulis tentang Prabowo ini sangatlah tajam. Analisis yang dilakukan juga sangat keras. Kalau diterjemahkan, salah satu kalimatnya begini. Dia adalah mantan jenderal yang dipecat dari militer di tengah tuduhan terlibat dalam penculikan dan penyiksaan. Namun saat ini, Prabowo Subianto, kandidat terdepan dalam pemilu mendatang yang menampilkan cerita yang berbeda. Seorang kakek yang lucu dengan gerakan tarian yang canggung dan sisi yang lebih lembut. Wow! Tapi tidak berhenti di situ, Sobat Youth. Bagian artikel lanjutan dari The Guardian ternyata lebih keras lagi. Terjemahannya begini. Ini adalah branding baru untuk Prabowo, mantan menantu diktator Soeharto. Prabowo didakwa terlibat penculikan dan penyiksaan pada aktivis pro-demokrasi di akhir 1990-an. Ia juga terlibat pada kekerasan di Papua dan Timor Timur. Wow. Sementara, media terbesar di Amerika Serikat, New York Times, menyoroti hal-hal lain. Mereka menulis juga artikel tajam soal pemilihan presiden Indonesia tahun 2024. Begini Sobat Youth, New York Times menulis kritik tajam soal pencalonan Gibran yang sangat bermasalah karena mengutak-ngatik undang-undang dan hukum. Jika diterjemahkan, judul mereka juga sangat keras, Sobat Youth. Anak presiden
dalam pemilu Indonesia. Apakah ini demokrasi atau dinasti? Jelas sekali Sobat Yo, seperti yang sudah dikatakan banyak orang di luar sana. Banyak analisis dari New York Times yang cukup keras pula. Terjemahannya begini Sobat Yo. Sekarang, dia adalah simbol dinasti politik yang sedang berkembang dan penerima keuntungan dari manuver keluarga. Wow, coba bayangkan, 3 media besar di dunia menyikat Prabowo dan Gibran semua. Mata dunia sudah terbuka melihat kelakuan paslon yang memalukan. Kami nggak mau kehilangan kesempatan untuk tetap merajut kerukunan, persatuan dengan siapapun, termasuk dengan orang yang pilihan pilpresnya beda. Itu penting bagi kami. Tapi kami juga harus mengedukasi jamaah tanpa memaksa mereka. Kira-kira pilihan yang pas itu kayak begini. Satu, misalnya kami katakan, kalau di Quran itu wajadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kalau diangkat menjadi raja itu alasan Allah. Karena kalau punya kelebihan fisiknya oke, pinter ilmu juga oke. Nah, ada orang yang pinter banget, tapi dari sisi fisik umur sudah umur 70-an. Ada orang yang fisiknya oke, tapi dari sisi kematangan berpikir masih belum. Sementara ada calon yang dua-duanya punya. Fisik masih oke karena umurnya sekitar 50-an lebih dikit-dikit. Lalu ilmu juga matang. Yang kayak begini lumayan direkomendasikan oleh Al-Quran. Zadahu bastatan fil ilmi wa jismi. Punya kelebihan fisik oke, ilmu juga oke. Jadi sehat jasmani dan rohani ini. Nah, lalu saya juga bilang calon yang punya pengalaman cukup di kancah internasional, punya lebih luas, jaringan luas, itu juga lebih memungkinkan untuk membawa Indonesia maju daripada calon yang belum punya pengalaman ke sana kemari. Ada yang menurut kaum santri itu nyatanya calon itu takwa Allah, ahli ibadah, taat pada Allah, ibadahnya oke, sholatnya jauh oke, andai khutbah juga bisa, imam juga bisa. Tentu ketika kita punya imam kepala negara, dia menjadi imam untuk agama kami dan menjadi pemimpin untuk bangsa kami, itu lebih kami pilih. Nah, selagi dua-duanya ada, yang bisa dua-duanya ada, maka ngapain yang lain? Kalau lihat akhirnya, ya tentu Anies khutbah bisa, imam bisa, rotib juga bisa. Makanya orang-orang pondok milih Anies, alasannya ketakwanya jelas. Soal karakter, kira nggak pas Indonesia yang bebannya kayak begini, negara sebesar ini, problematikanya kayak begini, heterogenitasnya, tantangannya nanti menghadapi macam-macam. Lalu kalau kita punya pemimpin yang emosional, punya pemimpin yang cengeng, itu juga nggak mungkin. Atau dikit-dikit papa kita nggak bisa. Karena harus tanggung jawab si dia bukan orang lain. Bangkai ditutup apapun pada akhirnya akan tetap tercium juga. Masa kelam Prabowo dan sikap temperamen bawaan dipoles seperti apapun tetap akan nampak aslinya. Jika sikapnya itu tidak merugikan orang lain, hal itu tidak akan menjadi masalah. Tapi jika sudah menyangkut nyawa manusia dan uang rakyat, itu akan sulit dihapus selamanya. Memang saat ini Prabowo bisa dikatakan kebal hukum karena berlindung di ketiak penguasa. Tapi ingat, penguasa sesungguhnya tak akan diam. Para pendukungnya, terutama ulama yang sudah jelas tahu keburukan Prabowo dan tetap mendukung karena sogokan, maka tidak usah menunggu di akhirat nanti. Di dunia saja Anda sudah mendapat DP. Prabowo ini tak cocok dengan gembar-gembornya, beraninya omong di belakang. Sudah dikasih media debat, nggak berani omong, malah nangis seolah didolimi. Tapi di depan pendukungnya malah menjelek-jelekan 01. Bahkan timnya mengancam untuk melaporkan. Ini adalah gambaran sifat pengecut. Mau dibawa kemana negeri ini oleh pemimpin yang berkarakter buruk
bukan hanya di mata Indonesia, tapi di mata dunia. Perubahan itu tidak bisa dilakukan hanya menang pilpres. Perubahan itu hanya bisa terjadi kalau kita memenangkan juga pemilihan legislatif. Betul tidak? Ya, tidak bisa kalau hanya pilpres. Saya punya pengalaman. Di Jakarta, kami ingin membuat sebuah kebijakan yang ternyata bisa diblok karena kita tidak kuat di legislatif. Kenapa? Karena kita tidak kuat di legislatif. Insya Allah pemilu 2024 besok akan dibalik suasana itu. Jadi besok kita harus memenangkan juga caleg-caleg dari partai pengusung kita. Betul? Apa partainya? Ada 3 pengusung, 1 pendukung. Betul? Saya sebutin berdasarkan abjad. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Oke? Apa partainya? Sekali lagi. Sekali lagi. Jadi kita harus mengikhtiarkan menang di legislatif dan menang di pilpres. Siap? Supaya perubahan benar-benar bisa kita laksanakan. Insya Allah dengan dorongan itu semua, maka 14 Februari bisa kita katakan sebagai Hari Perubahan Indonesia.